Yang saya bengi Gustur, saya tak ngelus-ngelus anakku. Ki umur 23 tahun. Sudah harus bertanggung jawab terhadap satu bisnis perusahaan besar dengan area yang luas, dengan urusan-urusan yang bermacam-macam. Tapi intinya adalah ada 4 hal. Satu, tadi saya sudah ngobrol panjang sama anak saya dan kakak-kakaknya juga. Jadi pertama, saya sama Kiai Kanjeng ini ke berbagai daerah dan ketemu sama pemimpin-pemimpin yang usianya masih likuran tahun, Pak Kapolres. Bupati Trenggalek, Ipin itu umurnya 27. Semula dia wakil bupati, kemudian bupatinya Mas Emil, yang juga umurnya baru 37 kalau tidak salah, menjadi wakil gubernur dan tetap kontak dan tetap berada di dalam tanda petik pengayoman dan pengawasan saya. Besok dari Cepu kita pulang ke Jogja, setelah itu kita akan ke Pemda Provinsi Jawa Timur untuk untuk ikut mempersiapkan anak-anak muda seusia ini yang akan membangkitkan Indonesia Raya. Kemudian lurah-lurah muda sangat banyak, bupati-bupati muda sangat banyak. Ya. Pak Kapolres ini juga masih sangat muda. Tidak semudah dia, tidak semudah si Gus Aan ya, tapi beliau adalah polisi masa depan. Kita harapkan akan ada paradigma polisi baru, akan ada karakter polisi baru yang memperbaiki segala sesuatu yang harus diperbaiki dibanding polisi zaman sekarang, insya Allah. Kita doakan beliau juga akan dituntun oleh Allah, Pak Kapolres ya, untuk supaya pada suatu hari bisa menempatkan diri di dalam posisi yang setepat-tepatnya untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Nah, saya teruskan soal Mas Aan, nanti kita minta Al-Fatihah 1 kali ya, setelah saya jelaskan. Nomor 2, di mana-mana di Ma'iyah saya nekat dan husnudon dan yakin kepada takdir Allah, bahwa Allah memang sudah melaksanakan janjinya, bahwa kalau terjadi keadaan-keadaan di mana banyak orang yang tidak melakukan apa yang harus dilakukan, atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, yang dalam bahasa Arab yartaddu atau murtad orangnya. Murtad itu tidak hanya soal agama, tapi juga soal manajemen dan ketepatan langkah setiap manusia. Allah berjanji bahwa akan aku datangkan kaum yang baru yang aku cintai. Satu, aku cintai, jadi Allah mencintai. Kowe bapakmu dipundhut, kuwi mergo kowe dicintai Allah. Ya. Nomor 2, maka engkau juga mencintai Allah. Pasti. Anak-anak milenial ini kan anak-anak umur milenial seanda-anda ini, kecuali sing wis kadung rabi karo wedhus-wedhus lah. Itu anak yang satu, kerja lebih keras dibanding bapaknya. Tidak malu untuk mengerjakan hal-hal yang selama sebelumnya dianggap rendah. Misalnya jadi pelayan toko, jadi pegawai rendah, jual kopi, jual opo di perempatan jalan. Anak-anak sekarang lebih belater, lebih egaliter, dan lebih tidak malu untuk mengerjakan asalkan itu baik dan halal. Jadi mereka kerja lebih keras, insya Allah Indonesia punya masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Dan ada sifat-sifat yang lain Anda bisa baca di surat Al-Ma'idah ayat 54. 51-nya sudah berlalu di zaman Ahok dulu. Nah, 54-nya sekarang berlangsung pada anak-anak milenial. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak umur belasan tahun akhir dan awal-awal 20-an, tolong anak itu disuruh, dijogo, diwanti-wanti untuk kerja lebih keras, untuk ibadah lebih khusyuk, dan untuk punya karakter yang lebih utuh dan tidak feodal, tidak priayi, wanita tandang. Wanita tandang itu artinya beramal soleh. Beramal soleh itu artinya bukan kue ngekei duit nggo pembangunan masjid apa nggo wong miskin. Nek kue ngekei duit nggo masjid apa membantu orang itu namanya sedekah dan infak. Kalau amal soleh itu adalah Anda bekerja keras dengan baik dan amanah, dengan kesolehan. Kue bisnis dengan soleh, kue jadi pegawai dengan kesolehan,
kowe nge-Grab, Gojek dengan kesolehan. Kowe nyambut gawe apa ora masalah. Ora masalah asal ora nyolong, ora menghina wong, ora mateni wong, digawe ya. Dan anak sekarang oleh Allah memang sudah di-set up menjadi anak-anak baru yang luar biasa. Menjadi generasi baru yang insya Allah 10, tidak sampai 10 tahun lagi Anda sudah akan lebih berperan untuk Republik Indonesia. Nah, itu yang kedua, amal soleh. Ya. Tadi saya menjelaskan kepada dia bahwa Allah menawarkan perdagangan yang tadi saya bilang itu dengan cara membeli surga adalah beriman, beramal soleh, berhijrah. Berhijrah itu mencari tempat yang tepat untuk hidupmu, pekerjaan yang tepat untuk hidupmu, ketekunan yang tepat untuk hidupmu. Nah, dia sudah punya, sudah ketemu dengan itunya. Ikingko ono kesulitan sedikit, yaitu bingung milih bojo. Saking bocah yang ganteng, terus sugih, terus ku bingung milih cah wedok. Soalnya wong wedok-wedok mesti dong ngelamar. Gitu, nang dhek iki. Ora? Ora ya. Wah, engko jelane ku dilamar wong akeh. Nganggo proposale numpuk ngono. Ora maksudku aku mengko guyon ya. Jadi pokoknya beriman, berhijrah, berjihad. Jihad itu artinya Anda nyambut gawe tenan, berusaha tenan, tandang tenan. Jangan dipikir yang namanya agama dan beribadah itu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan dan lain-lain. Yang namanya beribadah kepada Allah adalah kue mencintai lemah, nek kue tani, mencintai tanduran, nek kue tani. Kue mencintai pengayoman, nek kue polisi. Kue mencintai semua yang harus Anda kerjakan berdasarkan bakat dan kesenanganmu. Ya, itu dikerjakan dengan benar. Maka engkau berarti sedang menjalani apa yang diamanatkan oleh Allah. Karena manusia, orang yang jadi ustadz kok, ustadz isone kan menguruk-muruki ning urung karuan nyambut gawe kan gitu. Nah, Anda kerja beneran. Misalnya saya penulis, saya menulis terus-menerus. Nanti saya pulang dari sini misalnya jam 3, jam 4 sampai rumah, biar subuh sampai rumah saya langsung ngetik. Saya langsung ngetik sejak dahulu kala. Saya langsung ngetik, saya sangat rajin kerja. Saya sangat rajin menyapu dan sampai hari ini saya masih sangat rajin asah-asah piring, gelas, baskom sapi turuti. Aku isih rajin nyapu, aku isih rajin apa liyane? Umbah-umbah. Aku umbah-umbah dhewe pakaian dalam. Maksudku mergo ning perjalanan kan ora mungkin umbah iki. Dadi nek njero kan iso dipe kaya krokodil dandi kae kan gitu. Artinya saya bekerja sebagai orang biasa karena saya tidak pernah mau menjadi orang yang tidak biasa. Aku mau dadi wong gede, aku mau dadi wong sing piye-piye, aku biasa wae sebagaimana manusia biasa. Wong Nabi Muhammad wae geleme ming dadi nabi tapi rakyat jelata. Nek Nabi Ibrahim, nek Nabi Sulaiman, Nabi Daud kuwi nabi ning raja. Nek Nabi Muhammad nabi ning wong biasa, rakyat jelata. Namanya abdan nabiyya. Nah, kalau dia bos manusia yang bos. Nek aku manusia yang manusia, pengabdi yang mengabdi. Karena saya mengabdi maka saya pengabdi, karena saya pengabdi maka saya mengabdi dan seterusnya, gitu ya. Terus saya tadi sudah bilang sama beliau ini, Mas Gusaan. Pokoknya antara 3 tahun nganti 5 tahun kowe wis iso bangun JOP iki menjadi kebanggaan masyarakat Jepara. Sudah bisa menjadi pusat pandangan dan ingatan masyarakat seluruh Indonesia bahwa ada cahaya yang memancar dari ujung mana nih? Utara barat, enggak. Ujung utara Jepara. Apalagi Jepara punya sejarah. Di sini dulu tempatnya orang-orang cantik, tamu-tamu dari Campa, tamu dari Palembang, tamu dari mana-mana yang bertamu ke Mojopahit dulu ditidurkan di sini. Dan mungkin banyak yang kami di sini mulane wong Jepara do ayu-ayu do ganteng-ganteng. Sing ganteng. Sing ora ya mung turunane mbok sapa ya ta? Gitu. Ya oke ya. Jadi dia sekarang harus akan belajar. Jadi dia working by learning. Bukan learning by doing. Orang belajar sambil bekerja tapi bekerja dengan belajar. Jadi utamanya bekerja. Menungso iki
bekerja. Bekerja itu namanya amal. Amal artinya mengerjakan. Takmal mengerjakan sesuatu. Amil orangnya mengerjakan. Amal pekerjaan. Soleh bekerja dengan benar, dengan tekun, dengan rajin, dengan istiqomah, dengan amanah, dengan jujur, dengan disiplin dan seterusnya. Itu namanya soleh. Kalau tidak disiplin, kamu tidak soleh. Kalau kamu tidak jujur, kamu tidak soleh. Kalau kamu tidak tandang tenanan, orang soleh, gitu ya. Dia akan belajar akuntansi dengan serius lagi, belajar entrepreneurship dengan serius lagi, belajar pemetaan modal dengan serius lagi, belajar mengenai situasi-situasi negara bagi para pengusaha. Dan tidak boleh mengeluh, dikenali masalahnya, kemudian kerjakan di tempat-tempat yang kamu bisa mengerjakan, di jalan yang kamu bisa lewati, dan seterusnya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Aki Adrian dari Mantingan. Nah, jadi gini Mbak, saya mau nanya, tiap manusia di muka bumi yang hidup di dunia, ini kan sudah pasti diberi suatu hawa nafsu dan sifat manusiawi yang lainnya. Nah, ini gimana caranya agar meminimalisir sifat manusiawi tersebut menjadi orang yang lebih baik? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manusia punya 3 unsur, yang satu nafsu di perut dan di syahwat, kemudian di tengah ada iman dan kasih sayang, yang di atas ada akal dan pikiran. Nafsu ini sumber energi, yang di tengah ini adalah sumber kemauan, yang di atas adalah alat untuk berhitung. Jadi kue kudu mengaktifkan ketiga-tiganya. Karena kalau tidak punya nafsu, kamu juga tidak punya daya hidup, tidak punya. Jadi nafsu itu sebenarnya api. Ya, maka api harus dibatasi. Yang membatasi adalah akal. Kalau akalmu ikut membatasi api, akalmu yang ngitung kue arep melayu sepiro, arep duit sepiro, arep nyambut gaya apa, semua sudah ada ukurannya. Akal yang bagian regulator atau menghitung. Setelah ada hitungan dari nafsu dihitung oleh akal, baru hati mempertimbangkan pada saat yang terakhir, karena hati ditemani oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk melawan nafsu, ya aktifkan iman dan aktifkan akal sehat. Karena nafsu pasti akan mencelakakan Anda. Kalau iman pasti akan menyelamatkan Anda. Kira-kira seperti itu, didolei dhewe, diselulupi dhewe. Ngono ya. Oke, monggo yang terakhir.